fasilitator adalah orang yang membantu orang lain dan kelompok untuk menangani suatu proses dalam mencapai kesepakatan atau solusi sesuai tujuan orang atau kelompok tersebut. Ketika kita mengatakan bahwa pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran, ini berarti bahwa pendidik hendaknya membantu memudahkan proses dan memperdayakan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Ia harus memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengekspresikan ketertarikan, semangat, dan kreativitasnya. Dengan kata lain, peserta didik harus terlibat dalam partisipasi aktif dalam diskusi argumentatif dan kegiatan kolaboratif sehingga proses pembelajaran menjadi komprehensif. Seberapa penting membangun komunikasi yang memberdayakan untuk Anda? Anak-anak sekarang itu sulit-sulit gampang ya. Kalau mereka merasa ada penghakiman, sudah pasti mereka tidak akan terbuka diajak ngobrol sama pendidik. Jadi penting bagi seorang pendidik untuk dapat membangun komunikasi yang bebas dari penghakiman, bebas dari nilai, label, asumsi, dan asosiasi. Hal ini untuk membangun rasa aman dan nyaman ketika murid berbicara dengan gurunya. Murid-murid saya sangat tidak nyaman apabila kita nih sebagai guru sering membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan keadaan murid di saat menghadapi situasi yang sama atau mirip gitu ya. Makanya penting untuk guru membebaskan dirinya dari itu tadi. Komunikasi sangat penting supaya terjadi kepahaman yang sama. Apa yang ada di otak saya harus saya sampaikan kepada peserta didik. Sehingga mereka tahu maksud saya apa, tujuan kita apa, dan bagaimana melakukan. Demikian juga saya, sebagai guru harus tahu murid itu butuh apa, murid itu mau bagaimana. Sehingga komunikasi dua arah ini akan membangun sebuah kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran. Bagaimana Anda memfasilitasi tujuan dan kebutuhan belajar peserta didik melalui komunikasi yang memberdayakan? Menurut saya penting sekali ya kalau guru tuh meyakini lebih dari sekedar bahwa anak itu sebagai subjek belajar. Fokus guru dalam mendampingi belajar tidak lagi hanya fokus pada capaian pembelajarannya saja. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah melakukan refleksi mendalam tentang makna belajar untuk diri sendiri dan hal-hal apa saja yang dapat menumbuhkan minat belajar dari dalam diri saya gitu. Hal ini juga saya diskusikan kepada murid. Kesimpulannya, ternyata penting sekali. Belajar itu punya konteks yang relevan dengan tujuan belajar masing-masing murid. Selain itu, guru juga penting. Kita gitu ya memiliki rasa percaya terhadap kemampuan murid-murid kita dalam berpikir, menggali pengalaman, dan merefleksikannya kembali menjadi pengetahuan-pengetahuan yang bermakna untuk diri murid sendiri. Peserta didik adalah makhluk yang unik. Di dalam kelas itu ada 36 peserta didik yang berbeda. Dari cara belajar mereka berbeda. Maka guru harus memastikan jenis-jenis anak ini terlayani. Dengan menggunakan apa? Menggunakan metode belajar yang bervariasi. Menggunakan sumber belajar yang dari berbagai sumber. Bukan hanya melayani satu orang, tapi kita melayani keberagaman peserta didik. Sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Apa prinsip dan pola pikir yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi yang memberdayakan? Menurut saya, komunikasi yang memberdayakan itu adalah bentuk komunikasi yang memberikan ruang-ruang diskusi dan juga dialog yang akan mendorong murid untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna gitu. Bagaimana proses belajar ini dapat bertujuan supaya si murid dapat membangun kesadaran dirinya sendiri untuk terus merefleksikan pengalaman belajarnya mereka menjadi pengetahuan-pengetahuan baru dan juga aksi. Nah, terakhir menurut saya komunikasi yang memberikan kesempatan untuk diskusi, untuk bisa saling mendengarkan dan berbagi pengetahuan. Itu sih landasan komunikasi yang memberdayakan. Kita harus memastikan bahwa pembelajaran saat ini terpusat kepada peserta didik. Bukan lagi mengajar seperti menuangkan air ke dalam gelas. Peserta didik hanya dia menerima saja. Tetapi harus dikembangkan secara konstruktif. Harus melalui dialog, harus melalui forum tanya jawab.
kita memberi masukan ke peserta didik juga memberi masukan kepada kita. Mereka butuh apa, mereka mau bagaimana. Yang penting adalah proses pembelajaran itu tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik dalam membangun komunikasi yang memberdayakan? Keterampilan fasilitasi dan keterampilan coaching. Karena peserta didik adalah mitra guru, maka guru harus punya kemampuan. Bagaimana guru mampu menggali kebutuhan peserta didik, bagaimana guru merefleksikan, kemudian menumbuhkan kesadaran diri bahwa belajar itu adalah tanggung jawab bersama. Sehingga proses pembelajaran menjadi komunitas di dalam kelas yang semua unsur yang ada dalam kelas belajar. Bukan hanya guru, bukan hanya murid, tapi semuanya belajar di tupoksinya masing-masing.